Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb dalam nada dan firman setiap pagi. Dan pagi hari ini saya masih membawa kita untuk memahami eksposisi dari kitab Roma, dan kita angkat satu pujian mengantar firman Tuhan pagi ini, satu-satu yang percaya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kembali saya mengajak kita untuk membaca. Kita masih di dalam kitab Roma pasal 5. Saya mau mengajak saudara dan saya untuk memahami latar belakang manusia, awalnya manusia dan awalnya dosa yang dicatat oleh Paulus. Ya, firman Allah melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12, dan saya lompat ke ayatnya yang ke-15 untuk memahami awalnya manusia dan awalnya dosa, dan dosa itu menjalar sampai kepada seluruh manusia termasuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini di dalam Roma pasal 5 ayat 12, di sana dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayatnya yang ke-15 saya lompat, di sana dikatakan demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya
yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kita perhatikan baik-baik kebenaran ini, bahwa dosa itu yang disebut dosa asal atau yang disebut dengan dosa turunan, bukan dosa opa oma kita, bukan dosa nenek moyang dari opa oma kita, dan bukan dosa dari papa mama kita yang diturunkan atau yang diwariskan kepada kita. Tetapi Alkitab hari ini memberi penjelasan, memberi pemahaman, berita teks firman Tuhan pagi ini membawa kita untuk memahami bahwa dosa turunan adalah dosa yang dilakukan oleh satu orang manusia. Nah, di dalam ayat 12 di situ tidak menjelaskan siapa orang ini, tetapi di dalam ayat 15 itu sangat jelas oleh dosa Adam. Dosa itu adalah maut, dan maut itu, dosa itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara, inilah yang disebut dengan dosa turunan. Pahami ini baik-baik supaya saudara dan saya tidak keliru di dalam memahami yang namanya dosa turunan. Dosa turunan adalah dosa yang diturunkan oleh manusia pertama yang diciptakan Allah, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan mereka melakukan dosa, mereka melanggar aturan Allah, dan pelanggaran itu kelihatannya sepele, pelanggaran itu kelihatannya kecil. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu, kalau kita mau berpikir secara sehat, masa Allah mau menghukum orang cuma persoalan makan buah? Tapi saudara tahu, persoalan makan buah itu adalah persoalan ketidaktaatan. Allah berfirman, jangan kamu makan pohon yang ada di sana, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, karena pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berfirman, begitu jelas kebenaran firman Allah. Tapi manusia pertama, Adam dan Hawa, akhirnya mereka melanggar. Dosa adalah pelanggaran, bukan cuma sekedar kejahatan dan lain sebagainya, tapi dosa adalah pelanggaran terhadap Allah dan kebenarannya. Siapapun saudara dan saya yang mencoba melanggar Allah, melanggar peraturan, kebenaran, kekudusan dari Allah dan kebenarannya, maka Anda dan saya terjerat di sana. Adam dan Hawa terjerat di dalam dosa keturunan, dosa turunan, dosa yang diturunkan kepada seluruh manusia. Karena apa? Karena Adam dan Hawa manusia pertama, dan ketika mereka melahirkan anak-anak mereka sebagai manusia, maka di sanalah dosa itu menjalar kepada semua orang sampai turun kepada saya. Kalau Anda nggak akui, tidak masalah. Tapi Alkitab katakan bahwa dosa itu turun kepada saya, dosa itu turun kepada saudara dan saya, turun kepada semua manusia, karena tidak ada batasnya. Karena semua manusia telah berbuat dosa, karena dosa itu menjalar dari atas. Dia turun terus sampai kepada setiap orang yang lahir dari kandungan ibu. Dia berada di dalam dosa. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 51 ayat 7 bahwa kita dikandung oleh ibu kita di dalam dosa, di dalam kesalahan kita dilahirkan. Jadi saudaraku yang sehingga itu ketika orang berbuat dosa tidak perlu diajarkan. Kita belajar pelajaran-pelajaran moral, pelajaran apapun di dalam sekolah-sekolah dari SD sampai kepada perguruan tinggi, tetapi orang tetap berbuat dosa. Tidak pernah ada pelajaran khusus tentang dosa, tetapi dari bayi orang melakukan dosa. Kenapa saudara dan saya melakukan dosa dari bayi? Karena benih dosa itu sudah menjalar, sudah tumbuh, sudah hidup di dalam tubuh kita, sehingga tidak perlu diajarkan. Ada benih di dalam tanah, maka benih itu akan menghasilkan pertumbuhan. Itulah yang terjadi, bahwa ada dosa di dalam tubuh kita yang diturunkan dari Adam dan Hawa, sehingga kita yang hidup di dunia ini, kita menerima warisan dosa itu yang diturunkan kepada kita. Sehingga apa? Dosa itu maut, dan semua orang sudah berbuat dosa berada di dalam hukuman maut, sehingga kita yang ikut di dalamnya, kita ikut dihukum oleh Allah. Tetapi ingat, pelanggaran Adam berbeda dengan anugerah Allah. Itu yang saudara saya akan ajak saudara untuk memahami besok pagi.
ya, untuk melihat pelanggaran Allah Adam dan Hawa tidaklah sama dengan anugerah Allah. Pelanggaran Adam dan Hawa tidaklah sama dengan kasih karunia Allah yang akan dicurahkan kepada kita. Besok pagi ketemu dengan saya untuk saya bahas bagian ini di ayatnya yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Dia dipermuliakan.